Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Khairul Nisa Nugroho dengan NIM 002525 dari kelompok A5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa capaian pembelajaran saya terkait anatomi titik 2, itu tentang vertebrae, plexus brachialis, dan regium femoralis. Yang pertama, langsung saja kita masuk, yaitu vertebrae. Untuk vertebrae sendiri merupakan tulang yang ada di punggung kita. Uh, Dia ada tiga macam. Yang pertama ada vertebrae inguinal superficial, itu ada vertebrae cervicalis, kemudian ada vertebrae trachica, dan ada vertebrae lumbalis. Untuk jumlahnya sendiri, vertebrae cervicalis itu ada 7, kemudian ada 12 vertebrae trachica, ada 5 vertebrae lumbar, dan ada ditambah dengan bagian paling uh, inferiornya ada osakrum sama oskokix. Oskokix itu tulang ekor. Kemudian pada umumnya vertebrae ini terdiri dari struktur yang terlihat seperti yang ada di samping kiri ini. Yang pertama ada badannya atau vertebral body. Kemudian setelahnya itu ada struktur sempit ini namanya pedicle. Kemudian ada yang seperti sayap ini namanya processus transversus. Kemudian ada proses spinosus yang bagian menonjol ini, dan sebelum proses spinosus itu masing-masingnya ada yang namanya lamina. Kemudian vertebrae sendiri itu termasuk ke dalam os irregular, dan dia itu memiliki sendi-sendi dan bantalan fibrocartilago yang disebut dengan discus intervertebralis. Kemudian ini merupakan macam-macam dari vertebrae cervicalis yang saya merangkumkan perbedaannya, ciri-cirinya yang ada di samping kiri. Kemudian kita langsung masuk ke os selanjutnya, yaitu os sacrum dan os coccyx. Yang bagian sini itu os sacrum yang tertampang dari anteriornya. Di sini ada banyak lubang-lubang yang berarti foramen ya, banyak jadi foramina. Foramina sacralia anterior, anterior, anti anteriora. Kenapa anteriora? Karena dia dari tampang anteriornya. Kemudian ada garis-garis ini namanya linea transverse. Kemudian di sebelah sini ada promontorium. Di bagian posteriornya itu foraminnya juga kelihatan. Kemudian ada struktur yang kasar ini namanya crista. Ada crista sacralis mediana. Kemudian ada crista sacralis medialis, dan ada crista sacralis lateralis. Kemudian ada juga facies auricularis di sebelah sini. Oh iya, sebelumnya ini ada oskopixnya. Kemudian lanjut ke artikulatio. Jadi artikulatio itu apa? Itu merupakan persendian, yaitu tempat bertemunya dua tulang atau lebih dalam tubuh yang memungkinkan pergerakan dan memberikan fleksibilitas. Kemudian yang pertama di dalam os vertebrae ini itu ada artikulatio ancovertebral. Itu merupakan suatu persendian yang terbentuk dari prosesus nanti VC3 atau VC4 sampai 6 atau VC ke 12. Kemudian ada sendi atau artikulatio sigapophysialis. Ini ada tiga contohnya, yaitu di cervicalis, trachea, dan lumbalis. Dia itu merupakan persendian yang terbentuk dari processus articularis superior suatu vertebrae dengan processus articularis yang inferior dari vertebrae yang di atasnya. Kemudian ada artikulatio atlanto-occipital, ini yang di sebelah sini. Itu merupakan artikulasi yang terbentuk dari fascies articularis superior, os atlas dengan condylus occipitalis. Kemudian ada juga artikulatio atlantocellaris. Ini tuh dia merupakan artikulatio yang terbentuk dari os atlas dan os aksis. Nanti dia terdiri dari tiga artikulatio, ada satu buah artikulatio atlantoaxial yang medial dan dua lainnya itu yang lateral. Kemudian ini ada ligamentum longitudinal, ada yang bagian posterior dan anterior.
Kemudian ada juga ligamentum flavum yang paling terkenal itu ya, itu menghubungkan antara lamina vertebrae yang saling berdekatan. Kemudian ada ligamentum nuchae di sini. Itu kalau misalnya dia dilihat dari segi sagittalnya itu dia bakal kelihatan kayak segitiga. Kemudian ada juga ligamentum supraspinalis, ada juga ligamentum supraspinal, ada ligamentum interspinosum, ada ligamentum intertransversalia. Ya, mungkin itu aja. Kemudian eh, yang regio kedua itu di regio brachial itu yang pertama kita akan menjelaskan khususnya terkait dengan plexus brachialis. Jadi plexus brachialis ini tuh berada di letaknya itu di sekitar aksial ini. Aksial dari aksial tuh eh, berarti bagian ketiak ya. Kemudian dia nanti terdiri dari tiga trunkus. Ada trunkus superior, ada trunkus medial, dan trunkus inferior. Dan masing-masing trunkus ini memiliki divisi anterior dan posterior. Yang pertama nanti divisi anterior dari trunkus superior dan divisi anterior dari trunkus medial itu dia bakal membentuk fasciculus lateral. Fasciculus lateralis ini nanti bakal bercabang menjadi musculocutaneous sama nervus median. Kemudian yang bagian anterior dari trunkus inferior itu nanti bakal membentuk fasciculus medial, nanti dia akan bercabang menjadi dua juga, yaitu menjadi nervus ulnaris dan nervus medialis. Kemudian yang bagian medial ini dia baik dia posteriornya, posterior dari ketiga trunkus ini itu nanti bakal membentuk fasciculus posterior yang akan bercabang menjadi dua juga yang membentuk nervus axillary dan nervus radialis. Kemudian selanjutnya kita masuk ke regio femoralis. Jadi di regio femoralis itu merupakan regio yang berada di paha kita. Ini nanti yang pertama ada kaput kaput dari femoralis. Dia tuh nanti bakal membentuk articulatio coccyx dengan acetabulum yang ada di coccyx atau bagian coccyx itu bagian coccyx atau di bagian panggul kita, pinggang kita. Kemudian di dalamnya sini itu ada fovea capitis femoralis yang nanti akan membentuk ligamentum capitis femoralis. Kemudian di sini ada kolumnya, ada trochanter major dan trochanter minor. Nanti untuk trochanter minor sendiri itu nanti akan em, per- menjadi tempat perlekatan dari iliopsoas, musculus iliopsoas. Kemudian di sini nanti ada fossa trochanterica. Di sini ada linea intertrochalis. Kemudian ada margo di sini. Kemudian ada epicondylus medialis dan lateralis. Ada juga fascias patellaris. Ini tuh nanti yang untuk penempelan patella. Kemudian ini trochanter mayor dan minor dilihat dari tampang belakang atau posterior. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada tuberculum quadratum. Di bawah sini itu nanti ada tempat perlekatan dari musculus soleus atau namanya linea musculi solei. Salah. Maaf. Ini ada perlekatan dari musculus pectineus yang bernama linea pectinea. Kemudian ada juga di sebelah sini ada tuberositas lutea, itu nanti untuk perlekatan musculus gluteus maximus. Kemudian di sini nanti ada em, linea aspera yang akan bercabang menjadi dua, menjadi linea aspera supracondylaris yang medial dan lateral. Kemudian ini ada struktur seperti segitiga, itu namanya Fascias poplitea, kemudian ini ada kondilus yang lateral dan medial, di tengahnya ada fossa intercondylaris yang nanti untuk perlekatan dari ligamentum cruciatum, seperti ACL, dan ini nanti untuk yang ligamentum satunya yang kolateral itu nanti akan berdekatannya di bagian epicondylus. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas muskulus-muskulus yang ada di dalamnya.
Yang pertama itu yang em, sering disebut dengan musculus iliopsoas. Itu terdiri di dalamnya ada musculus psoas mayor minor dan ada musculus iliacus. Musculus iliacus sendiri itu nanti berorigonya di fossa iliaca, di os ilium. Kemudian yang ke di sebelah kanannya itu ada musculus quadriceps femoris. Itu dia terdiri dari 4 struktur. Yang pertama ada vastus lateralis, ini yang sebelah sini lateral di luar ya. Kemudian ada rectus femoris, itu yang di bagian tengah ini yang lebih besar ini. Kemudian di sebelah sini lebih medial atau lebih tengahnya itu ada vastus medialis. Kemudian di area yang tidak terlihat di sini, di dalamnya lagi itu ada vastus intermedius atau di tengah-tengah. Kemudian yang selanjutnya itu ada di sebelah sini itu dia ada musculus sartorius itu yang menyilang seperti ini, yang miring. Kemudian ada musculus tensor fascia lata itu yang ini yang di bagian lateral. Kemudian mereka ini nanti berorigonya di sias ya. Sias itu em, ada di kokse juga, yaitu spina eh, iliaca yang bagian anterior superior. Kemudian yang sebelah sini itu ada musculus pectineus, ini yang bagian sini. Kemudian di sini ini ada musculus adductor brevis. Brevis itu berarti dia pendek ya. Kemudian di sini ada musculus gracilis. Musculus gracilis sendiri itu insersionya ada pada permukaan medial dari tibia proksimal yang dia melalui struktur yang disebut dengan pes anserinus yang nanti bersama dengan musculus sartorius dan musculus semitendinous. Nanti bakal terlihat di yang gambar ini. Kemudian yang besar di tengah ini ada musculus adductor longus dan bagian yang di sini itu ada adduktor yang magnum. Nah, tadi kita langsung masuk ke yang sebelah sini, yang gambar di tengah. Ini tuh ada biceps femoralis. Bisa berarti dia ada dua ya. Bentuknya tendonnya ada dua. Ini yang longumnya. Kemudian ini yang brevesnya atau yang short headnya. Kemudian tadi ada sempat disinggung semitendinosus, itu muskulus yang mana, itu ada yang di sini. Kemudian ada juga sartorius. Ada juga muskulus semimembranous, itu yang di nose, itu yang di sini. Selanjutnya kita akan membahas inervasinya. Inervasi itu apa sih? Jadi inervasi sendiri itu adalah em, eh, nervus-nervus yang melewati di bagian regio femoralis sendiri. Jadi ada tiga muskulus utama. Yang pertama ada tiga nervus utama. Yang pertama ada nervus femoral, itu yang di sebelah sini. Ini itu nanti em, berada di motoriknya, itu dia ada di otot ventral pinggul dan paha untuk flexor pinggul dan ekstensor lutut. Kemudian fungsi sensoriknya itu ada di sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Kemudian yang kedua ada nervus obturatorius, itu yang di sebelah sini. Itu motoriknya ada di muskuli adductor dan sensoriknya di sisi medial paha. Kemudian ada nervus ischiadicus, ini tuh nanti yang bakal lewat dari foramen ischiadica yang tertutup oleh musculus piriformis. Nah, dia itu motoriknya itu ada otot-otot hamstring untuk ekstensi dari pinggul dan flexor dari lutut, kemudian semua otot tungkai dan kaki. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.